Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa saudara. Pada kali ini saya mau membicarakan sebuah topik penting di kalkulus pada khususnya dan di matematika pada umumnya, yaitu integral. Tapi sebelumnya saya mau mengingat orang-orang hebat yang berjasa di teori integral. Bernhard Riemann, atau nama lengkapnya adalah George Frederick Bernhard Riemann. Dia lahir di Jerman pada tahun 1826. Kemudian dia mulai memasuki pendidikan tinggi pada tahun 1846 di Universitas Göttingen, Jerman tentunya. Di universitas tersebut, ia dipengaruhi oleh W.E. Weber, yaitu seorang fisikawan terkemuka dunia pada saat itu, dan seorang matematikawan Carl F. Gauss yang kemudian terkenal dengan Gaussian Jordan matrix. Pada tahun 1851 di bawah bimbingan Gauss, ia meraih gelar PhD. Jadi hanya dalam waktu kira-kira 5 tahun dia sudah memperoleh gelar PhD di bidang matematika. Sayangnya dia tidak mempunyai waktu yang agak panjang untuk bisa menghasilkan karya-karya ilmiah di matematika khususnya, seperti halnya Cauchy dan Euler. Jadi pada tahun 15 tahun kemudian dari dia memperoleh gelar PhD, tepatnya adalah pada tahun 1866, ia meninggal dunia. Tetapi karya-karya ilmiahnya sangat mengagumkan dari kualitas dan kedalamannya. Meskipun Newton dan Leibniz itu mempunyai versi sendiri tentang integral dan terkenal dengan teori dasar integral, tetapi sesungguhnya Riemann-lah yang memberikan kita sebuah definisi modern tentang integral yang kemudian disebut dengan jumlahan Riemann. Baik, sekarang kita mulai dengan integral tak tentu. Integral tak tentu banyak digunakan di dalam mencari penyelesaian sebuah model matematika, baik di bidang matematika sendiri, di bidang fisika, kimia, dan bidang-bidang yang lain. Sebelumnya, untuk bisa memahami teori integral secara baik, kita harus tahu bahwa pengintegralan itu adalah merupakan operasi kebalikan dari operasi pendiferensialan atau penentuan diferensial sebuah fungsi. Jadi ibaratnya adalah apabila kita bisa mengenakan sepatu kita, maka kita bisa melepas kembali sepatu kita. Operasi kedua tadi menghapus operasi yang pertama, yaitu mengembalikan sepatu pada posisi semula. Matematika banyak mempunyai operasi-operasi yang berpasangan secara kebalikan, misalnya penjumlahan dengan pengurangan, perkalian dengan pembagian, pemangkatan dengan penarikan akar, dan yang baru saja kita akan bicarakan adalah pengintegralan dengan pendiferensialan, yang kadang-kadang juga disebut sebagai anti-diferensial atau anti-turunan atau anti-derivatif. Itu adalah semuanya merefer atau merujuk ke pengintegralan, yaitu penentuan nilai integral dari sebuah fungsi. Jadi kita sebenarnya bisa menganalogikan pengintegralan itu sebagai sebuah operasi yang operannya adalah sebuah fungsi. Sebagaimana di dalam pendiferensialan, bahwa diferensial itu adalah juga sebuah operasi dan operannya adalah sebuah fungsi. Jadi
kalau kita mempunyai sebuah fungsi f dengan variabel x, fx, maka kalau kita mendiferensialkan dengan menggunakan operator sebut saja adalah d, yaitu dfx per dx, maka kalau kemudian dikaitkan dengan operasi kebalikannya yaitu integral, maka akan diperoleh integral dfx dx. Jadi operasinya atau operatornya adalah d per dx, itu adalah untuk diferensial. Sebaliknya, operator untuk integral adalah simbol seperti huruf S, kemudian di belakangnya ada dx kalau variabelnya adalah x. Itu adalah merupakan operator kebalikan dari diferensial. Sehingga secara formal, apabila kita mempunyai sebuah fungsi f besar dalam variabel x, yaitu f besar x, maka f itu dikatakan suatu anti turunan dari sebuah fungsi f kecil di dalam sebuah interval i apabila nilai derivatif dari f besar tadi sama dengan f kecil di dalam interval i, atau secara lebih detail bahwa untuk setiap nilai x di dalam interval i, maka f besar aksen x sama dengan f kecil x. Maka dikatakan bahwa f besar tadi adalah suatu antiturunan dari fungsi f kecil. Ada kata-kata suatu karena ternyata bahwa nilai antiturunan dari sebuah fungsi itu tidak tunggal, bahkan tak berhingga. Maka tadi saya katakan di depan bahwa ini adalah merupakan integral tak tentu, karena hasil penentuan nilai integral tak tentu itu masih memuat sebuah konstanta yang bisa disimbolkan dengan huruf C biasanya, dan C itu adalah sebarang konstanta yang biasanya berupa bilangan real, dan itu jumlahnya tidak berhingga. Dengan kata lain, bahwa nilai integral tak tentu dari sebuah fungsi itu jumlahnya tak berhingga dan kemudian disebut sebagai himpunan nilai integral tak tentu dari sebuah fungsi f kecil. Saudara, meskipun saya belum memberikan suatu aturan umum tentang pencarian antiturunan sebuah fungsi, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh sederhana, yaitu sebuah fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Kemudian saya akan mencari antiturunan dari fungsi f ini, yaitu merupakan sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 4 plus c, di mana c adalah sebarang konstanta bilangan real. Dan f besar x ini adalah sebuah family atau sebuah keluarga antiturunan dari fungsi f kecil yang tadi sama dengan 4x pangkat 3. Baik, kita akan membicarakan tentang aturan yang pertama, yaitu aturan pangkat. Dalam aturan pangkat dikatakan bahwa apabila sebuah fungsi f itu mempunyai antiturunan, kemudian diketahui n adalah sebuah bilangan rasional yang tidak sama dengan 1, maka aturan penentuan antiturunan dari fungsi fx sama dengan x, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan
1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ini adalah suatu aturan umum yang disebut dengan aturan pangkat. Jadi kalau kita kembalikan pada contoh di awal tadi, maka bedanya adalah bahwa di dalam contoh tadi ada sebuah konstanta 4 sebagai pengali, kemudian N-nya adalah 3. Jadi dengan menggunakan sifat linearitas dari pengintegralan, maka linearitas diperoleh bahwa fx sama dengan 4 dikalikan 1 per 3 plus 1 kali x pangkat 3 plus 1 plus c, yaitu sama dengan x pangkat 4 plus c. Jadi dalam contoh pertama tadi, yang pertama kita menggunakan aturan pangkat, dan yang kedua adalah dengan menggunakan aturan linearitas, yaitu ada konstanta A, dalam hal ini adalah 4, kemudian X pangkat N, di mana N-nya adalah 3, dan hasilnya adalah F besar X sama dengan X pangkat 4 plus C. Itu adalah merupakan sebuah himpunan nilai antiturunan dari fungsi f kecil yang definisinya sama dengan f kecil x sama dengan 4x pangkat 3. Integral tak tentu adalah linier. Artinya adalah jika diketahui dua buah fungsi f dan g yang dua-duanya mempunyai antiturunan dan K adalah sebuah konstanta, maka aturan pertama mengatakan bahwa integral dari konstanta K dikalikan dengan fx terhadap dx, hasilnya adalah K dikalikan integral dari fx terhadap dx. Jadi karena K adalah konstanta, maka di dalam aturan pertama mengatakan bahwa konstanta bisa dikeluarkan dari operator integral. Kemudian yang kedua, integral jumlahan dua buah fungsi f dan g, yaitu integral fx plus gx terhadap dx, itu sama dengan jumlahan dari integral masing-masing fungsi, yaitu integral fx terhadap dx ditambah integral gx terhadap dx. Aturan yang ketiga yaitu integral selisih dua buah fungsi yang sebenarnya bisa diturunkan dari kedua aturan sebelumnya, yaitu apabila integral dari fx min gx terhadap dx itu akan sama dengan integral dari fx terhadap dx dikurangi dengan integral gx terhadap dx. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa aturan ketiga itu bisa diturunkan dari aturan dua yang pertama, bahwa dengan menggunakan aturan yang kedua, maka gx itu dikalikan dengan konstanta k, dalam hal ini adalah k sama dengan min 1, sehingga integral dari fx plus min 1 kali gx dx itu akan sama dengan integral dari fx minus gx terhadap dx. Dan menggunakan sifat linearitas atau kelinearan, maka kemudian bisa dibuktikan bahwa integral dari fx minus gx terhadap dx sama dengan integral dari fx terhadap dx dikurangi integral dari gx terhadap integral dx. dari gx terhadap. Sebagai contoh misalnya,
integral dari 4x kuadrat dikurangi 3x terhadap dx. Sehingga dalam contoh ini fx itu sama dengan 4x kuadrat dan gx itu sama dengan 3x. Sehingga dengan menggunakan aturan ketiga, maka akan diperoleh integral dari 4x kuadrat terhadap dx dikurangi integral dari 3x terhadap dx. Yang kemudian dengan menggunakan aturan yang pertama, maka bisa ditulis sebagai 4 kali integral x kuadrat terhadap dx dikurangi 3 integral dari x terhadap dx, dan dengan menggunakan aturan pangkat, maka akan kita peroleh bahwa integral dari 4x kuadrat min 3x terhadap dx sama dengan 4 kali sepertiga x pangkat 3 plus c1 dikurangi dengan 3 kali setengah x kuadrat plus c2. Jadi nilai akhirnya adalah 4/3 x pangkat 3 min 3/2 x pangkat 2 plus c aksen, di mana c aksen adalah merupakan konstanta jumlahan dari konstanta C1 dan C2. Jadi dalam contoh ini kita sudah melihat penggunaan dari kedua aturan. Yang pertama adalah aturan pangkat dan yang kedua adalah aturan linearitas dari antiturunan. Aturan selanjutnya adalah aturan pangkat yang diperumum. Di dalam aturan ini dikatakan bahwa jika G adalah sebuah fungsi dalam variabel X yang mempunyai antiturunan, kemudian N adalah sebarang bilangan irasional yang tidak sama dengan min 1, jadi fungsinya adalah G, kemudian N tidak sama dengan min 1, maka integral dari Gx dalam pangkat N kali G aksen terhadap dx itu akan sama dengan 1/n plus 1 Gx di dalam pangkat N plus 1 ditambah C. Sebagai contoh misalnya, Gx adalah sebuah fungsi dengan definisi 4x kuadrat plus 2x. Sehingga kalau kemudian menggunakan aturan pangkat yang diperumum tadi, maka bentuk integralnya adalah integral dari 4x kuadrat plus 2x kali 8x plus 2 terhadap dx. Berarti dalam hal ini adalah bahwa G aksen x-nya adalah 8x plus 2, maka tanpa harus mengalihkan, kita bisa langsung menggunakan aturan pangkat yang diperumum. Hasilnya adalah 1/2 kali 4x kuadrat plus 2x plus C. Yaitu saya ulangi, hasilnya adalah 1/2 kali 4x kuadrat plus 2x dalam pangkat 2 plus C. Jadi dalam hal ini adalah N-nya sama dengan 1. Atau kalau
kita tulis ulang bentuk integralnya, itu bisa dibawa ke sebuah bentuk yaitu integral x dx. Kemudian nanti ada semacam substitusi. Dalam ini adalah bisa gx tadi disubstitusi sebagai sebuah atau dalam sebuah variabel u misalnya, maka kemudian hasilnya adalah integral u du yang u-nya itu adalah merupakan fungsi gx. Jadi kalau saya tulis ulang, maka akan diperoleh bentuk seperti ini, yaitu integral dari 4x kuadrat plus 2x terhadap d dari 8x plus d dari 4x kuadrat maksud saya plus 2x. Sehingga di dalam hal ini bahwa d dari 4x kuadrat plus 2x itu akan sama dengan 8x plus 2 dx, yaitu seperti dalam bentuk yang di atas. Maka kemudian kalau misalnya masing-masing dari fungsi tadi, yaitu fungsi g dalam hal ini, itu kita ganti dengan variabel u, maka hasilnya adalah integral u du yang dengan menggunakan aturan pangkat biasa akan diperoleh 1/2 u pangkat 2 plus c. Dan dengan mengganti u dengan fungsi gx, maka akan diperoleh hasil setengah dari 4x kuadrat plus 2x dalam kuadrat plus c. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa mengapa Leibniz itu menggunakan notasi dx untuk dipasangkan dengan integral. Jadi kalau tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa apabila integral ini bisa kita anggap sebagai sebuah operasi, maka dia akan berpasangan, yaitu notasi integral, kemudian di antara notasi integral dan dx itu adalah sebuah operan, yaitu sebuah fungsi yang mempunyai nilai antiturunan. Dan ini akan sangat membantu di dalam penentuan nilai antiturunan terhadap sebuah fungsi dengan menggunakan cara substitusi. Integral tentu atau yang bisa juga disebut sebagai definite integral, sesuai dengan namanya bahwa dari hasil integral tentu ini sebuah fungsi yang sudah tidak memuat konstanta. Jadi untuk bisa mendapatkan sebuah integral tentu, maka ada tambahan syarat, yaitu sebuah nilai fungsi yang diberi nilai tertentu untuk suatu variabel yang ada di dalam fungsi itu. Jadi misalnya kalau saya mempunyai sebuah fungsi dengan derivatif, yaitu f besar aksen x sama dengan 6x plus 7, kemudian diketahui juga bahwa f2 itu adalah 35, maka kalau kemudian saya menentukan integral tentunya, maka akan diperoleh bahwa fx itu sama dengan integral dari f aksen dx, yaitu sama dengan integral dari 6x plus 7 terhadap dx, yang menurut aturan tadi yang sudah kita bicarakan akan diperoleh sebuah nilai, yaitu 3x kuadrat plus 7x ditambah c, karena tambahan syarat yaitu f2 sama dengan 35 belum digunakan, sehingga kalau kemudian kita gunakan bahwa nilai f besar untuk x sama dengan 2 sama dengan 35, maka akan diperoleh bahwa f2 sama dengan
3 kali 2 kuadrat plus 7 kali 2 ditambah dengan C. Karena tadi diketahui bahwa F2 sama dengan 35, maka 35 sama dengan 12 plus 14 plus C, maka kita akan bisa mendapatkan nilai C, yaitu sama dengan 35 dikurangi 26, yaitu sama dengan 9. Sehingga definisi untuk fungsi f besar yaitu fx sama dengan 3x kuadrat plus 7x ditambah 9. Nah, nilai terakhir ini adalah merupakan nilai integral tentu dari sebuah fungsi yang turunannya adalah 6x plus 7. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir bisa dipahami dengan baik, dan harapannya adalah bisa menambah pengetahuan dan mempermudah di dalam pemahaman, khususnya untuk pemahaman teori integral. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.